Mulai di berita utama, Saudara, sumbangan 2 triliun bikin gaduh. Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri minta maaf. Permintaan maaf disampaikan Kapolda Eko di gedung Polda Sumsel. Ia mengaku telah lalai dan tidak berhati-hati dan tidak memeriksa ulang saat menerima sumbangan 2 triliun secara simbolis 26 Juli lalu. Kapolda Sumsel Eko menjelaskan awalnya dihubungi Dinas Kesehatan Sumsel terkait adanya donatur yang ingin menyumbangkan sejumlah dana. Terkait donatur, ia mengaku mengenal sosok Akiditio dan anak sulungnya Johan, namun tidak mengenal anak bungsu Akiditio, Herianti, pemberi sumbangan. Saya pribadi dan Kapolda mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga kepada Bapak Kapolri dan para terutama Mabes Polri, para anggota Polri Indonesia, juga kepada masyarakat Sumatera Selatan. Yang terjadi ini dikarenakan kelemahan saya sebagai individu, sebagai manusia biasa. Itu sekali lagi kami mohon maaf. Ini terjadi karena ketidakhati-hatian saya selaku individu ketika mendapatkan informasi dari awalnya adalah bukan cash. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tegaskan, selain sumber pemberi sumbangan yang mencurigakan, sumbangan dengan jumlah besar tersebut telah melibatkan dari PAP. Dalam hal ini, kepolisian dan pemerintah daerah masuk kategori tersebut. Keterkaitan mereka bukan kasus sederhana. Artinya, jika penerima sumbangan adalah Departemen Sosial, tidak akan menimbulkan persoalan. Menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar seperti ini dan dilakukan melalui pejabat negara, tentu ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap main-main ya Pak. Ini adalah sesuatu hal yang serius ya, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mencurigakan ya Pak. Ya, sumbangan 2 triliun bikin gaduh dan libatkan pejabat publik. Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri menerima langsung sumbangan 2 triliun rupiah secara simbolis. Lantas bagaimana sebenarnya aturan menerima hibah? Bolehkah perangkat keamanan menerima sumbangan hibah? Kita tanya kepada Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam, Bu Pungki. Selamat malam, Mbak Ilona. Iya. Sehat ya? Sehat, semoga Bu Pungki juga sehat selalu. Amin. Bu Pungki, ini kan kita lihat dananya aja udah besar dari awal menarik perhatian publik. Nah, ini kemudian ditambah yang menerimanya adalah pejabat publik yang sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan ada atau tidak uang 2 triliun itu. Nah, secara SOP itu diperkenankan tidak? Ya, pertama kami sudah mengapresiasi ya, Kapolda sudah minta maaf dan menjelaskan kepada publik perihal donasi dana 2 triliun itu. Nah, terkait dengan pejabat publik, kalau untuk Polri berdasarkan Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2013 itu bisa serah terimakan ke institusi Polri ya misalnya. Jadi Kapolda itu bukan individu Pak Eko Indra Heri, melainkan beliau selaku Kapolda dan diserahkan kepada institusinya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, tetapi memang aturannya adalah ada prinsip-prinsip, misalnya prinsip transparansi, akuntabilitas, ya. Oleh karena itu kenapa kok disampaikan kepada publik? Jadi selain disampaikan kepada Forkopimda, tetapi juga disampaikan kepada publik sehingga publik tahu bahwa ada janji untuk memberikan donasi 2 triliun tersebut. Nah, tetapi ada juga asas yang mesti harus diperhatikan, yaitu kecermatan ya. Jadi hati-hati dan teliti. Nah, baik sebelum menerima dana maupun setelah menerima dana itu perlu dipegang. Nah, sebelum menerima dana memang seharusnya diteliti, dicek gitu ya, apakah misalnya ini bonafide, ada ketersediaan dana, terus dananya itu apakah dana yang berasal dari hal-hal yang legal, ya, yang halal seperti itu, pajaknya bagaimana, pengurusannya seperti apa, gitu ya. Nah,
Kalau ini menyangkut COVID, maka juga sebaiknya diserahkan ke Satgas COVID. Ya, oke. Artinya Pak Kapolda atau Polda Sumsel hanya sebagai perantara seperti itu. Ya, Jadi nggak pengecekan perlu ulang repot-repot. lalu juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terkait dengan peruntukan dananya gitu ya, Bu. Iya, betul. Oke. Nah, Bu, tapi gini, kemarin waktu sumbangan ini awal diberikan, perwakilan keluarga Akiditio, Dr. Herdi menyebut bantuan dana itu mau dikirim ke rekening Kapolda Sumsel. Nah, secara aturan, apakah boleh hal tersebut dilakukan? Oh, enggak boleh kalau langsung ke rekening individu. Jadi harus ke rekening institusi. Oke. Nah, jadi kalau diserahkan ke rekeningnya Polda Sumsel ya, artinya diterima di bidang keuangan itu boleh, BIDQ itu boleh. Jadi sesuai dengan aturan. Nah, kalau yang saya lihat itu kan dananya masih belum disalurkan ya. Belum. Dananya juga ternyata belum ada. Nah, tetapi diharapkan sebetulnya dananya disampaikan melalui Pak Eko karena beliau orang yang dipercaya. Nah, untuk individual itu memang nggak boleh. Jadi oleh karena itu kenapa beliau kemudian menyalurkan kepada Polda Sumsel dalam hal ini BIDQ atau bidang keuangan yang ada di Polda Sumsel, sehingga itu sesuai dengan prosedur. Oke, nah ngomong-ngomong soal ketersediaan dana, ini yang menarik saya mau ngobrol soal komunikasinya nih Bu. Kalau kemarin di konferensi pers dari pihak Mabes Polri menyebutkan bahwa saldonya tidak mencukupi, tapi PPATK menyebutkan secara tegas tidak ada itu dana gitu. Nah, ini artinya apa yang harus diperbaiki? Jadi begini, ini kan masih simpang siur ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa dananya ada di luar negeri. Ya. Nah, oleh karena itu perlu lebih dalam lakukan pemeriksaan dengan mengundang misalnya Nyonya Herianti dan saksi-saksi yang lain untuk bisa menyatakan ada atau tidaknya dana ini. Nah, kalau PPATK dilibatkan sejak awal, saya rasa itu akan lebih baik karena akan bisa tahu ada tidaknya dana itu, gitu ya. Kalau toh misalnya dana itu dikatakan ada di luar negeri, maka PPATK dengan mekanismenya barangkali mungkin bisa melakukan komunikasi dengan negara-negara yang dikatakan di mana ada dananya itu. Artinya kerjasama PPATK dengan pihak kepolisian itu harus dilakukan ya Bu? Betul, ya, untuk mengecek. Oke, pertanyaan saya berikutnya ini soal komunikasi juga nih Bu. Jadi soal status Bu Herianti anak bungsu Akiditio. Kemarin sempat, sekarang memang dalam proses pemeriksaan ya, kita tahu itu. Cuman di awal-awal itu status dari Herianti itu disebutkan oleh Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kucoro sudah tersangka. Tetapi ternyata pendapat berbeda dari Kabid Humas Polda Sumsel yang menyebutkan belum jadi tersangka. Ini kok bisa berbeda gitu? Apa yang perlu kita evaluasi, Bu? Betul. Ini juga yang kami sayangkan karena sebetulnya untuk komunikasi kepada publik itu melalui Bid Humas. Jadi Bid Humas yang bisa atau berwenang untuk menyampaikan kepada publik, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau terkait dengan kasus atau terkait dengan hal-hal tertentu, maka Bid Humas bisa didampingi oleh Dirkrimum atau orang yang ditunjuk untuk mewakili. Nah, kalau Intelkam saya rasa tidak punya kewenangan ya. Jadi apalagi Intelkam mesti harus silent seperti itu. Artinya yang perlu dikoreksi ini nggak cuma soal tadi pengecekan ulang sumber dana, tetapi komunikasi di satu lembaga juga harus diperbaiki gitu ya? Iya, betul. Oleh karena itu kenapa Itwasum turun ke Polda Sumsel untuk mengecek hal tersebut. Lantas bagaimana langkah selanjutnya supaya kita nggak lagi kecolongan gitu? Ini kan dananya aja sekali lagi ya, dananya itu sudah terlalu besar sih kalau kita lihat Ibu, dan itu kan harusnya sudah ada concern ke situ, dana dari mana, seperti tadi Anda sebutkan, jangan sampai juga ada, ya kita tidak mencurigai, tetapi kan boleh antisipasi seperti money laundering dan lain segala macamnya gitu. Nah, gimana ke depan supaya tidak terjadi hal demikian? Betul, harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saja Mbak, karena aturannya sudah jelas sebetulnya. Jadi ada undang-undang terkait dengan perbendaharaan negara, ada PP terkait dengan hibah
dan juga di Polri sendiri ada perkap terkait dengan mekanisme pengelolaan hibah. Jadi itu yang mesti harus jadi acuan sehingga ketika misalnya ada peluang untuk mendapatkan dana, ya baik itu dana untuk Polri maupun untuk masyarakat, itu tetap mesti harus mekanisme-mekanisme yang diatur sesuai dengan undang-undang. Jadi prinsip-prinsipnya misalnya kehati-hatian itu mesti harus diutamakan. Jadi jangan sampai ada kejadian semacam ini lagi. Baik, terima kasih Bu Pungki telah berbagi bersama kami. Yang jelas semoga kegaduhan ini dapat segera selesai dan untuk berikutnya kita lebih hati-hati lagi begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Bu Pungki. Mbak Ilona, selamat malam.